Pemirsa, meningkatnya angka penderita COVID-19 di Indonesia membuat pemerintah mengambil langkah. Pemerintah pun memilih menerapkan pembatasan sosial berskala besar dan menetapkan status darurat kesehatan. Pengamat menilai rencana ini dipilih pemerintah untuk menghindari kompensasi ekonomi. COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan oleh karenanya pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Presiden Joko Widodo mengumumkan tidak akan mengambil langkah lockdown seperti sejumlah negara lain di dunia. Pemerintah lebih memilih menetapkan status darurat kesehatan dan opsi pembatasan sosial berskala besar terkait pandemi virus corona di Indonesia. Kedaruratan kesehatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 yang diatur di pasal 10 hingga 14. Sementara dalam keadaan kedaruratan kesehatan, pemerintah pusat dapat menetapkan karantina wilayah di pintu masuk. Pemerintah menegaskan kebijakan lockdown tidak selalu berhasil di setiap negara. Pertimbangan inilah yang membuat pemerintah mengambil kebijakan pembatasan sosial berskala besar dan status darurat kesehatan. PSBB ditetapkan Menteri Kesehatan yang berkoordinasi dengan Kepala Gugus Tugas COVID-19 dan Kepala Daerah. Nah, setelah negara dalam keadaan darurat kesehatan inilah kemudian muncul pilihan strategi yang diatur oleh undang-undang, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Itu sudah mencakup semua ide untuk menyelesaikan berbagai persoalan, membatasi gerakan-gerakan orang dan barang dari satu tempat ke tempat lain menggunakan mekanisme itu. Jadi ada yang bersuara soal karantina, ada bersuara soal lockdown dan sebagainya. Sudah tercakup di situ semua. Namun pengamat ekonomi Indef Rusli Abdullah menanggapi dingin keputusan pemerintah. Ia menganggap langkah pembatasan sosial berskala besar yang diambil pemerintah justru untuk menghindari kompensasi. Maka ketika ada karantina wilayah atau lockdown, pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan bahan makan ataupun kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat yang terkena dampak lockdown ini. Namun ketika PSBB ini atau pembatasan sosial skala besar, tidak ada kewajiban pemerintah dari segi fiskal untuk memberikan sebuah jaminan ataupun memberikan semacam sebuah bantuan langsung kepada warganya untuk yang terdampak. Pembatasan sosial skala besar sendiri sudah dilakukan pemerintah mulai dari kegiatan belajar dan bekerja dari rumah, pembatasan kegiatan keagamaan, dan juga pembatasan kegiatan di tempat umum. Namun pembatasan sosial skala besar ini tidak dibarengi dengan sanksi tegas, manakala ribuan warga memilih pulang ke kampung halaman di tengah pandemi virus corona. Warga dari zona merah COVID-19 dengan mudahnya masuk ke berbagai wilayah. Saat ini Indonesia menempati urutan kedua setelah Italia sebagai negara yang paling beresiko untuk ditinggali karena pandemi COVID-19, berdasarkan rilis yang dikeluarkan Deep Knowledge Group yang dirilis 29 Maret lalu. Keputusan pemerintah terkait penanganan COVID-19 akan menjadi keputusan besar yang menyangkut nyawa 200-an juta jiwa penduduk Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.